Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Saya berharap kalian tetap sehat. Sesi pertama mata kuliah perpajakan dengan materi dasar-dasar perpajakan akan kita mulai dengan menggunakan video tutorial. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara. Maksudnya apa? Iuran rakyat dari pada kas negara itu yang berarti yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Jadi yang namanya iuran itu bentuknya uang, jadi bukan berupa barang. Terus kemudian berdasarkan undang-undang. Berdasarkan undang-undang berarti apa? Pajak itu dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Jadi bukan pungutan liar, berarti ada aturannya. Ketika ada aturannya berupa undang-undang dan aturan pelaksanaan lainnya, maka pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Kemudian pajak tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan. Jadi ketika kita membayar pajak, jadi kita nggak bisa langsung berharap bahwa kita akan mendapatkan kontraprestasi individual oleh pemerintah. Karena apa? Karena uang pajak itu akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengeluaran umumnya siapa? Pengeluaran umumnya pemerintah negara, ya. Maksudnya apa? Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Contohnya apa? Seperti pengeluaran untuk pembangunan. Ya, kita masuk ke peranan dan fungsi pajak. Bagi negara, peranan pajak itu ada dua. Yang satu, membiayai pengeluaran negara. Jadi, sumber uang untuk bayar pengeluaran negara adalah dari pajak. Yang kedua, membangun serta membiayai berbagai sarana dan prasarana yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pelayanan publik, gitu ya. Jadi membayar pembangunan jalan, jembatan, dan lain-lain. Nah, fungsi pajak itu ada dua. Yang pertama namanya fungsi anggaran. Kalau fungsi anggaran itu adalah pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Kemudian yang kedua adalah fungsi regulasi atau fungsi yang mengatur. Maksudnya apa? Pajak ini punya fungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya gimana? Pajak itu dikenakan tinggi terhadap apa? Minuman keras. Supaya apa? Untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Pajak dikenakan tinggi untuk apa? Untuk barang-barang mewah. Supaya apa? Mengurangi masyarakat yang memiliki gaya hidup konsumtif. Oke, sekarang syarat pemungutan pajak. Ya, syarat yang pertama itu adalah syarat yuridis, bahwa pemungutan pajak itu harus berdasarkan undang-undang. Kalau di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23. Yaitu, maksudnya kenapa diatur? Untuk memberikan jaminan hukum kalau pemungutan pajak itu akan dilakukan secara adil baik itu bagi negara maupun bagi warganya. Terus kemudian yang kedua, syaratnya harus adil, yaitu adil di sini adalah baik dalam undang-undang maupun dalam pelaksanaan. Maksudnya adil dalam undang-undang itu maksudnya pajak secara umum mengenakan pajak secara umum dan merata. Serta pengenaan pajak itu harus sesuai kemampuan. Sedangkan adil dalam pelaksanaan maksudnya gimana? Kalau kalian membayar pajak, kalian diberi hak gitu ya. Jadi para wajib pajak tuh diberi hak untuk mengajukan keberatan, mengajukan penundaan kalau dalam pembayaran, minta dispensasi gitu ya, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Ya. Terus kemudian sistem pemungutan pajak itu syarat yang ketiga itu harus sederhana.
Jadi maksudnya apa? Kalau sistem pengungutan pajaknya sederhana, itu akan memudahkan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ya. Jadi terus kemudian yang keempat yaitu ekonomis. Ya, jadi yang keempat adalah ekonomis. Maksudnya apa? Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga apa? Tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakatnya. Terus yang kelima yaitu memenuhi syarat finansial. Maksudnya apa? Pemungutan pajak itu harus efisien. Jadi biaya pemungutan pajak itu harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Pertanyaannya sekarang, atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Makanya apa? Dijawab dengan teori-teori pemungutan pajak. Ya, yang pertama teori asuransi. Maksudnya apa? Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh sebab itu, maka rakyat itu harus membayar pajak. Terus kemudian yang kedua, teori kepentingan. Maksudnya apa? Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingannya. Jadi semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka makin tinggi pajak yang dibayarnya. Terus kemudian teori ketiga, teori bakti. Jadi rakyat harus sadar bahwa pembayaran pajak itu sebagai tanda bakti atau kewajiban gitu ya. Teori yang keempat itu adalah teori daya pikul. Menurut teori ini, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada kemampuan dan kekuatan masing-masing anggota masyarakat untuk menghidupi diri sendiri dan memikul beban lainnya. Maksudnya gini, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak yang harus dibayar itu sesuai dengan daya pikul atau kemampuan dari masing-masing orang. Ya, jadi ada dua pendekatan untuk mengukur daya pikul. Yang pertama, unsur objektif. Kalau objektif itu kita melihat dari besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Ya, jadi pajak ditetapkan atas besarnya penghasilan. Jadi melihat penghasilannya dia. Yang kedua, daya pikul ditetapkan dengan unsur subjektif. Dengan apa? Dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Ya. Terus yang kelima yaitu teori daya beli. Ya. Dasar keadilan menurut teori ini terletak pada daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya memungut pajak itu harusnya menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat, ya, sehingga nanti negara, ya, yang menerima pajak itu akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk apa? Pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Sehingga apa? Uang hasil pajak itu digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kita lanjutkan sekarang ke pengelompokan pajak. Ya, menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajaknya. Jadi ini tidak bisa dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Ya, contohnya apa? Pajak penghasilan. Jadi kalau kamu punya penghasilan ya kamu harus bayar pajaknya. Kemudian yang kedua yaitu pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya bisa dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contohnya apa? Pajak pertambahan nilai. Jadi kalau kalian jajan di KFC gitu ya, nah, kalian sebagai konsumen akan dikenakan pajak pertambahan nilai, disuruh bayar. Jadi bukan KFC-nya yang bayar tapi konsumennya. Terus kemudian yang kedua, pengelompokan yang kedua menurut sifatnya. Ada pajak subjektif dan pajak objektif. Maksudnya apa ini? Dasarnya
dasarnya. Kalau pajak subjektif dasarnya pada subjek, yaitu yang dilihat wajib pajaknya, ya. Jadi makanya yang kena pajak apa? Penghasilannya. Terus kemudian kalau objek berarti dasarnya itu pada objeknya, yaitu bendanya. Makanya ketika kalian beli barang mewah gitu ya, maka yang kena pajaknya apa? Barang mewahnya. Maka dikenakan pajak penjualan batas barang mewah, gitu ya. Terus yang ketiga, pengelompokan yang ketiga menurut lembaga pemungutnya, gitu ya. Kita mengenal ada yang namanya pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu dipungut oleh pemerintah pusat, digunakan untuk apa? Membiayai rumah tangga negara. Contohnya apa sih? Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, ini pajak pusat. Sedangkan pajak daerah itu pajak yang dipungut pemerintah daerah. Contohnya apa? Kalau pemerintah provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor. Kalau di kabupaten atau kota contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan. Oke, kita lanjutkan sekarang ke asas pemungutan pajak. Ada 3 asas. Yang pertama yaitu asas domisili. Maksudnya apa? Asas tempat tinggal. Jadi negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Jadi baik itu penghasilannya berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi kalau kalian tuh ya punya penghasilan, kalian wajib pajak dalam negeri, punya penghasilan baik itu dari dalam maupun dari luar negeri, ya dikenai pajak kalau dengan asas domisili. Terus kemudian kedua, asas sumber. Ya, jadi negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Ya, jadi kalau sumber penghasilannya itu ada di wilayah Indonesia, kalau menggunakan asas sumber ya berarti itu dikenai pajak gitu ya, meskipun yang kerja di sini orang luar negeri gitu ya, bukan penduduk asli Indonesia. Terus kemudian asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu stelsel nyata atau real stelsel. Maksudnya apa ini? Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya itu baru dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata ini punya kelebihan, ya. Kelebihannya itu pajak dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya pajaknya baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan realnya diketahui. Terus yang kedua, stelsel anggapan atau fiktif stelsel, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan, jadi menggunakan asumsi gitu ya. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Kebaikannya stelsel ini yaitu pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa menunggu harus akhir tahun seperti tadi stelsel nyata. Sedangkan kelemahannya, pajaknya itu tidak dibayarkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, sehingga nanti mesti akan dilakukan adjustment koreksi. Itu ya. Jadi makanya ada kelemahan itu, makanya perlu nanti adjustment. Kalau mau ada adjustment gitu, makanya ada sistem atau stelsel campuran, yaitu kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan pakai asumsi. Pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Bila besar pajaknya menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus nambah, kurang bayar berarti. Tapi sebaliknya, jika lebih kecil, maka kelebihannya bisa diminta kembali gitu ya. Jadi bisa minta kelebihan bayar atau lebih bayar pajak. Sistem pemungutan pajak, kita mengenal ada yang namanya official assessment system, yaitu sistem pemungutan
yang memberikan wewenang pada pemerintah, yaitu yang disebut dengan Fiskus. Kalau di Indonesia Fiskusnya ya Dirjen Pajak gitu ya, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi wajib pajak pasif ini, karena apa? Yang tugasnya menghitung nanti adalah Fiskus. Setelah menghitung, dia akan membuat apa? Surat ketetapan pajak untuk ditagihkan ke wajib pajak. Setelah wajib pajak terima surat ketetapan pajak, baru bayar pajak gitu ya. Terus kemudian yang kedua, kalau menggunakan self assessment system, ini yang dipakai di Indonesia. Jadi sistem pemungutan pajak itu memberikan kewenangan pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang mau dibayar tuh besarnya ditentukan oleh sendiri oleh wajib pajaknya. Sehingga apa? Wajib pajak tuh harus aktif mulai dari apa? Mulai dari hitung, setor, dan lapor ya, terkait dengan pajak ya. Jadi Fiskus itu tidak ikut campur. Dia apa? Hanya mengawasi. Jadi kalau misalnya kalian cheating gitu ya, kalian curang, ya berarti nanti apa? Dilakukan pemeriksaan pajak gitu ya. Kalau kalian kurang bayar, ya berarti nanti ditagihkan gitu ya. Nah itu. Terus yang ketiga itu adalah semi self assessment system dan withholding system. Kalau semi self assessment system ini yang menentukan bareng-bareng tuh ya, wajib pajaknya sama Fiskusnya itu yang menentukan pajak. Jadi mereka ngitung bareng-bareng. Tapi kalau withholding system, nah yang menentukan pajak, besarnya pajak itu ditentukan oleh pihak ketiga. Timbul dan hapusnya utang pajak. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Yang pertama itu ajaran formil, yang kedua ajaran material. Ajaran formil itu utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus atau pemerintah. Ya, ini biasanya diterapkan pada yang official assessment system. Sedangkan ajaran material yaitu utang pajak timbul karena apa? Berlakunya undang-undang. Jadi dia wajib pajak kan dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system. Hapusnya utang pajak juga dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama dibayar, yang kedua dapat kompensasi, yang ketiga pajaknya kadaluarsa, yang keempat dibebaskan karena tidak sanggup maka dibebaskan. Kemudian apa? Dihapus. Sekarang ke tarif pajak gitu ya. Ada 4 macam tarif pajak ya. Yang pertama yang namanya tarif tetap, yaitu tarif berapapun jumlahnya tetap atau sama berapapun jumlah yang dikenai pajaknya, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya apa? Ketika kalian pakai materai ya, nominal 250 sampai 1 juta pakai materainya 3.000. Terus nominal di atas 1 juta berapapun itu tetap bayarnya materainya 6.000 gitu ya. Itu tarif tetap. Terus kemudian kalau tarif proporsional itu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Maksudnya gini, jadi kalau misalnya kalian belanja gitu ya, kalian beli jajan di KFC tadi, maka kena pajaknya apa? PPN nih ya, PPN-nya adalah 10%. Jadi mau nggak memandang kalian kaya, apa kalian punya penghasilan banyak atau penghasilan sedikit, ya sudah, pokoknya ketika belanja di KFC ya berarti dikenakan PPN 10% ya. Terus kemudian kalau yang tarif progresif, nah ini presentasi tarif yang digunakannya kan semakin besar jika jumlah yang jika jumlah yang dikenai pajaknya semakin besar. Dalam arti gini, semakin kalian kaya maka semakin banyak bayar pajaknya gitu ya. Nah ini contohnya di pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi kalau misalnya kalian dalam 1 tahun punya penghasilan sampai dengan 50 juta, 5% tarifnya. Kemudian di atas 50 juta sampai dengan 250 juta 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta kena 25%. Di atas 500 juta kena 30%. Ya, jadi semakin banyak penghasilannya maka tarif pajaknya semakin meningkat. Tetapi beda dengan degresif, presentasi tarif yang digunakan akan semakin kecil jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Jadi kebalikannya yang tadi yang progresif gitu ya. Kita akan coba untuk menggunakan
tarif pajak progresif menghitung berapa sih pajak penghasilannya. Contoh, penghasilan kena pajak atau PKP wajib pajak itu sebesar 270 juta setahun. Maka hitunglah pajak penghasilannya. Caranya, tadi lapisan pertama yaitu kalau penghasilannya sampai dengan 50 juta kena 5%. Berarti 5% kali dengan 50 juta sebesar 2.500.000. Terus lapisan kedua itu kena tarif 15% kalau dia di atas 50 sampai dengan 250. Berarti 15% kali sampai dengan 200 juta itu besarnya 30 juta. Kenapa 200 juta? Yaitu 200 plus 50 jadikan 250. Nah, terus kemudian ini sudah 250 ya, pakai 2 lapisan tadi, berarti masih kurang 20 juta. Makanya Pak kenal lapisan yang ketiga, 25% kali dengan 20 juta, itu besarnya 5 juta. Jadi ini progresif seperti itu ya. Jadi dikenakan berlapis sesuai dengan tarifnya. Kemudian sehingga total pajaknya adalah sebesar 37,5 juta. Oke. Demikian presentasi itu ya untuk kuliah sesi pertama itu ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.